Selamat datang di presentasi tentang manajemen kinerja. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana merancang sistem yang tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan organisasi. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali, yang akan memberikan wawasan mendalam untuk membantu kita memahami konsep dan implementasi manajemen kinerja secara efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan, Anda akan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja yang efektif dengan jelas dan mendalam. Selain itu, Anda juga akan dapat merancang siklus evaluasi yang terstruktur dan adil, agar proses penilaian berjalan objektif dan transparan. Kita juga akan mempelajari cara menggunakan pendekatan penetapan tujuan yang berbasis bukti, sehingga target yang ditetapkan benar-benar terukur dan realistis. Satu hal penting lainnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan bermakna, yang membantu pengembangan karyawan. Terakhir, pelatihan ini akan membekali Anda untuk menghadapi percakapan kinerja yang sulit dengan penuh percaya diri, serta mengenali kesalahan umum dalam evaluasi supaya bisa dihindari. Dengan begitu, Anda dapat membangun sistem manajemen kinerja yang mendorong akuntabilitas nyata di semua tingkatan organisasi. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang sangat penting karena menghubungkan tujuan individu dengan arah organisasi. Ini bukan hanya sekadar penilaian tahunan yang lewat begitu saja, melainkan sebuah percakapan yang terus berlangsung sepanjang tahun antara manajer dan anggota tim mereka. Sayangnya, banyak organisasi masih melihat manajemen kinerja sebagai sebuah kewajiban administratif semata. Padahal, sistem yang dirancang dengan baik bisa memberikan kejelasan, apa yang sebenarnya diharapkan dari setiap orang, bagaimana kinerja mereka diukur, dan jalur pengembangan yang tersedia untuk mereka. Sebaliknya, sistem yang buruk justru menimbulkan kebingungan, menurunkan motivasi, dan menciptakan persepsi ketidakadilan yang jelas. Jadi, inti dari manajemen kinerja adalah membangun komunikasi yang berkelanjutan dan sistem yang mendukung pertumbuhan bersama. Manajemen kinerja sangat penting karena memberikan akuntabilitas yang jelas, di mana setiap orang tahu dengan pasti apa tanggung jawabnya tanpa ada ruang untuk interpretasi ganda. Selain itu, manajemen kinerja juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan memberikan umpan balik yang teratur sehingga individu bisa memperbaiki diri sebelum masalah berkembang menjadi besar. Selain itu, manajemen kinerja mendukung pengambilan keputusan yang adil, karena data kinerja yang andal menjadi dasar untuk keputusan promosi, kompensasi, dan pengembangan yang objektif. Dan terakhir, karyawan yang merasa dihargai, terlihat, dan diberi arahan yang jelas menjadi lebih terlibat dan cenderung bertahan lebih lama dalam organisasi. Jadi, manajemen kinerja bukan hanya tentang evaluasi, tapi juga tentang membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Fondasi utama dari sistem manajemen kinerja yang efektif adalah penetapan tujuan yang tepat. Tujuan yang tidak jelas akan menghasilkan kinerja yang juga tidak jelas, sementara tujuan yang jelas memberikan arah yang spesifik, membangun motivasi, dan menciptakan standar yang bisa diukur bersama. Pertama, tujuan harus spesifik. Misalnya, daripada hanya mengatakan meningkatkan layanan pelanggan, lebih baik menetapkan tujuan seperti menyelesaikan semua tiket dukungan dalam 24 jam kerja. Ini menghilangkan kebingungan dan memberi individu target yang konkret untuk dikejar. Selanjutnya, tujuan harus terukur. Jika Anda tidak bisa mengukurnya, Anda tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan indikator yang jelas sejak awal agar kemajuan bisa dievaluasi secara objektif, bukan berdasarkan persepsi semata. Terakhir, tujuan harus relevan dan terikat waktu. Setiap tujuan individu harus berkaitan langsung dengan prioritas tim atau organisasi yang lebih luas, serta memiliki tenggat waktu yang realistis tapi tetap menantang. Dengan cara ini, tujuan tidak hanya jelas dan terukur, tapi juga bermakna dan mendesak untuk dicapai. Metode SMART bukan hanya sekadar akronim yang mudah diingat, tapi juga berperan sebagai alat diagnostik yang sangat berguna dalam menetapkan tujuan. Setiap elemen dalam SMART harus dijadikan pertanyaan kritis, seperti apakah tujuan ini sudah cukup spesifik, atau apakah kemajuannya bisa diukur dengan jelas. Jika salah satu dari pertanyaan ini dijawab dengan tidak,
maka itu tanda bahwa tujuan tersebut perlu direvisi terlebih dahulu agar bisa menjadi dasar evaluasi yang efektif. Dengan pendekatan ini, kita memastikan tujuan yang dibuat benar-benar realistis dan terukur. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi adalah kunci dalam manajemen kinerja yang efektif. Tanpa penyelarasan ini, meskipun seseorang bekerja keras, kontribusinya mungkin tidak berdampak signifikan pada keberhasilan tim. Proses ini harus dimulai dari atas, di mana pimpinan menyampaikan tujuan organisasi dengan jelas. Selanjutnya, manajer menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam tanggung jawab tim, dan akhirnya setiap individu menentukan peran spesifik mereka. Namun, penyelarasan ini bukan hanya soal instruksi dari atas ke bawah. Penting juga ada percakapan dua arah, memungkinkan individu memahami konteks organisasi sekaligus memberi masukan. Dengan demikian, penyelarasan yang sejati terjadi melalui dialog, bukan hanya perintah semata. Siklus manajemen kinerja terdiri dari 4 fase utama yaitu rencanakan, pantau, tinjau, dan kembangkan. Yang penting untuk dipahami adalah, siklus ini bukanlah proses yang linear, melainkan berulang sepanjang tahun. Setiap fase memberikan informasi yang sangat berguna bagi fase berikutnya. Manajer yang hanya melakukan pemantauan dan langsung lompat ke tinjau seringkali mengalami hasil evaluasi yang mengejutkan dan kurang produktif, baik untuk manajer maupun karyawan. Jadi, keterlibatan aktif di setiap tahap sangat krusial. Pada fase perencanaan, membangun ekspektasi yang jelas adalah kunci utama untuk mencegah konflik di kemudian hari. Banyak manajer seringkali menganggap tahap ini hanya sebagai formalitas, padahal ini adalah investasi waktu yang sangat penting. Pertama, kita harus menentukan peran dan tanggung jawab inti secara tepat, karena deskripsi jabatan seringkali tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, melibatkan anggota tim dalam menetapkan tujuan bersama sangat penting agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan komitmen. Jangan lupa, kita juga harus sepakat mengenai standar keberhasilan sejak awal, agar tidak terjadi salah paham di akhir. Terakhir, semua kesepakatan ini harus didokumentasikan secara tertulis sebagai acuan yang jelas sepanjang tahun. Pada fase pemantauan ini, kita fokus pada check-in yang bermakna. Check-in rutin sangat penting karena bukan sekadar pertemuan status, melainkan percakapan yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini, memastikan arah kerja tetap tepat, dan menunjukkan perhatian kita terhadap kemajuan individu. Idealnya, frekuensi check-in ini dilakukan setidaknya setiap 2 minggu untuk sebagian besar peran. Untuk membuat percakapan ini efektif, gunakan pertanyaan terbuka seperti, apa yang paling sulit untukmu minggu ini? Atau, apakah ada sesuatu yang menghalangi kemajuanmu? Hindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak, karena itu tidak memberikan informasi yang berguna baik untuk manajer maupun individu. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan komunikasi yang lebih dalam dan solusi yang lebih cepat. Umpan balik adalah alat yang paling kuat dalam manajemen kinerja, namun sering disalahgunakan. Jika diberikan dengan buruk, umpan balik bisa merusak kepercayaan dan menurunkan motivasi secara signifikan. Memberikan umpan balik yang spesifik sangat penting. Misalnya dengan mengatakan, kamu menjelaskan data kuartal dengan sangat jelas dan memberikan konteks yang tepat, bukan hanya, presentasimu tadi bagus. Selain itu, fokuslah pada perilaku, bukan kepribadian. Misalnya, komentari bahwa laporan terlambat diserahkan, bukan mengatakan seseorang tidak bisa diandalkan. Umpan balik juga harus diberikan tepat waktu, dekat dengan kejadian yang relevan agar ada kesempatan untuk koreksi secara langsung. Terakhir, umpan balik yang efektif adalah proses dua arah, jadi penting untuk mengundang individu berbagi perspektif mereka sehingga tercipta dialog yang produktif dan bukan ceramah satu arah. Model SBI ini sangat berguna untuk memberikan umpan balik yang jelas dan tidak menyinggung perasaan. SBI adalah singkatan dari situasi, perilaku, dan dampak. Jadi, kita mulai dengan menggambarkan situasi spesifik, lalu jelaskan perilaku yang diamati, dan terakhir jelaskan dampaknya. Contohnya, dalam rapat klien kemarin, kamu menjawab pertanyaan sebelum saya selesai bicara. Perilaku itu membuat klien bingung tentang siapa yang memimpin presentasi. Dengan cara ini,
Umpan balik kita menjadi sangat konkret dan membantu, bukan hanya sekedar kritik umum seperti, kamu terlalu impulsif. Percakapan kinerja yang sulit memang tidak ada manajer yang suka melakukannya. Tetapi menghindari percakapan ini justru akan memperburuk keadaan. Semakin lama kita menunda, masalah menjadi semakin besar dan kepercayaan tim terhadap kepemimpinan kita akan menurun. B. Jadi, persiapan sangat penting sebelum memulai percakapan ini. Kumpulkan fakta-fakta spesifik, jangan hanya mengandalkan ingatan atau kesan umum. Catat contoh konkret, lengkap dengan tanggal dan konteksnya. B. Selanjutnya, pilih tempat dan waktu yang tepat untuk percakapan ini. Pastikan berlangsung secara pribadi, dalam suasana yang tenang dan tidak terburu-buru. Hindari membicarakannya saat individu sedang dalam tekanan tinggi atau di sela-sela rapat. Terakhir, fokuslah pada fakta dan dampak nyata dari perilaku atau hasil yang dibahas. Gunakan data dan contoh konkret, hindari kata-kata seperti selalu atau tidak pernah. Berikan ruang bagi individu untuk menyampaikan perspektifnya sebelum kita menarik kesimpulan. Pada saat mengelola kinerja yang berada di bawah ekspektasi, langkah pertama yang sangat penting adalah melakukan diagnosis, bukan membuat asumsi. Kita harus mencari tahu alasan sebenarnya mengapa kinerja tersebut menurun. Apakah masalahnya karena kekurangan keterampilan, hambatan dalam proses kerja, masalah pribadi, atau mungkin kurangnya kejelasan tujuan? Karena setiap penyebab memerlukan penanganan yang berbeda. Selanjutnya, kita bisa menggunakan rencana peningkatan kinerja, atau PIP, sebagai alat formal. PIP ini adalah dokumen yang menetapkan dengan jelas ekspektasi, tenggat waktu, dan dukungan yang akan diberikan selama masa peningkatan. Yang perlu diingat, PIP bukanlah bentuk hukuman, melainkan sebuah struktur yang memberikan kesempatan nyata bagi individu untuk memperbaiki kinerjanya, sekaligus memberikan organisasi catatan yang adil jika situasi tidak membaik. PIP sangat penting sebagai alat yang membantu dan melindungi kedua belah pihak. Pada slide ini, kita akan membahas 4 komponen utama dalam rencana peningkatan kinerja. Pertama, identifikasi kesenjangan. Kita harus mendokumentasikan dengan jelas posisi kinerja saat ini dan tujuan yang ingin dicapai, menggunakan contoh nyata serta data yang dapat diverifikasi. B. Selanjutnya, kita harus menetapkan target yang jelas, yaitu menentukan secara tepat apa yang harus dicapai, dalam jangka waktu tertentu, serta bagaimana kemajuannya akan diukur. B. Komponen ketiga adalah menyediakan dukungan, seperti pelatihan, bimbingan, atau sumber daya yang diperlukan agar individu dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Terakhir, pantau dan dokumentasikan secara rutin selama periode PIP dengan melakukan check-in formal, mencatat setiap kemajuan, hambatan, dan percakapan yang terjadi, agar proses peningkatan kinerja dapat berjalan efektif dan terukur. Evaluasi kinerja yang efektif bukan hanya soal memberi nilai, tapi lebih pada memberikan gambaran yang akurat dan berguna tentang kontribusi seseorang selama periode tertentu. Evaluasi yang buruk bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan membuat orang merasa tidak dihargai, meskipun mereka sudah bekerja keras. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pegang dalam melakukan evaluasi ini. Pertama, evaluasi harus konsisten. Artinya kita harus menggunakan kriteria dan proses yang sama untuk semua individu pada tingkat yang sama. Ketidakkonsistenan sering dianggap sebagai ketidakadilan, meskipun tidak disengaja. Kedua, evaluasi harus berbasis bukti. Setiap penilaian perlu didukung oleh contoh nyata dan data yang bisa diverifikasi, bukan hanya berdasarkan kesan atau ingatan terakhir. Terakhir, evaluasi harus transparan, di mana setiap individu harus paham bagaimana mereka dinilai, kriteria apa yang digunakan, dan bagaimana hasilnya akan dipakai dalam keputusan organisasi. Prinsip-prinsip ini memastikan evaluasi yang adil, objektif, dan membangun. Hari ini saya ingin membahas tentang bias dalam evaluasi kinerja. Bias kognitif seringkali menjadi musuh tersembunyi yang mengganggu proses penilaian yang adil. Setiap manajer, sadar atau tidak, membawa bias mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali beberapa bias umum agar bisa meminimalkan pengaruh negatifnya. Pertama adalah efek kekinian atau recensi bias,
yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot berlebihan pada peristiwa terbaru dan mengabaikan kinerja sepanjang periode evaluasi. Untuk mengatasi ini, dokumentasikan kinerja secara rutin sepanjang tahun agar penilaian lebih objektif. Selanjutnya ada efek halo dan tanduk, di mana satu kualitas positif atau negatif dapat memengaruhi penilaian keseluruhan seseorang. Oleh karena itu, kita harus memastikan mengevaluasi setiap kompetensi secara terpisah berdasarkan bukti yang ada. Terakhir, bias kemiripan, yaitu kecenderungan menilai lebih tinggi orang yang memiliki gaya, latar belakang, atau pandangan yang mirip dengan kita. Cara menguranginya adalah dengan kesadaran aktif dan melakukan kalibrasi penilaian bersama rekan kerja. Dengan memahami dan mengatasi bias ini, evaluasi kinerja bisa menjadi lebih adil dan akurat. Kalibrasi adalah proses penting untuk membangun konsistensi lintas tim dalam penilaian kinerja. Sesi kalibrasi ini melibatkan para manajer yang bersama-sama mendiskusikan dan menyelaraskan penilaian mereka sebelum hasil akhirnya ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa istilah seperti memenuhi ekspektasi atau melebihi ekspektasi memiliki makna yang sama di seluruh departemen, sehingga penilaian menjadi adil dan objektif. Untuk menjalankan kalibrasi yang efektif, setiap manajer harus mempresentasikan penilaian mereka lengkap dengan bukti konkret. Dalam sesi ini, kelompok secara terbuka menantang penilaian yang dirasa tidak konsisten, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Peran manajer HR sangat penting sebagai fasilitator, yang memastikan bahwa standar yang sama diterapkan merata di seluruh tim. Dengan cara ini, kalibrasi membantu menciptakan transparansi dan keseragaman dalam menilai kinerja karyawan. Umpan balik 360 derajat adalah metode yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja seseorang dengan mengumpulkan penilaian dari berbagai sumber, bukan hanya dari atasan saja. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan objektif. Namun, penting untuk diingat bahwa alat ini hanya efektif jika dirancang dengan baik, menjaga kerahasiaan semua pihak, dan digunakan untuk tujuan pengembangan karyawan, bukan untuk menghukum. Dengan pendekatan seperti ini, umpan balik 360 derajat bisa menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan performa dan pertumbuhan individu di tempat kerja. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan antara pengembangan kinerja dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja berfokus pada masa lalu, menjawab pertanyaan seperti, seberapa baik kinerja Anda selama periode ini? Hasil dari penilaian ini biasanya digunakan untuk keputusan seperti kompensasi, promosi, atau tindakan disiplin, sehingga bersifat evaluatif. Sementara itu, pengembangan kinerja berorientasi pada masa depan. Ia mencoba menjawab, apa yang perlu Anda kembangkan untuk tumbuh dalam peran Anda? Hasilnya adalah rencana pembelajaran dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, lebih menekankan pada fungsi pertumbuhan. Sistem manajemen kinerja yang ideal menggabungkan kedua pendekatan ini, dengan proses dan percakapan yang terpisah supaya karyawan merasa aman dan jujur tentang kekurangan mereka tanpa takut hal itu akan mempengaruhi kompensasi. Ini memastikan keseimbangan antara evaluasi dan pengembangan untuk hasil yang optimal. Mari kita bahas rencana pengembangan individu atau IDP. Langkah pertama adalah mengidentifikasi aspirasi karir, di mana kita mulai dengan memahami kemana seseorang ingin berkembang, baik ke atas maupun ke samping dalam organisasi. Ini penting karena rencana yang tidak sesuai dengan aspirasi pribadi biasanya kurang berhasil. Selanjutnya, kita memetakan kesenjangan kompetensi dengan membandingkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki sekarang dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Setelah itu, kita menentukan aktivitas pengembangan yang tepat, seperti pelatihan, bimbingan, proyek lintas fungsi, atau pembelajaran mandiri, karena kombinasi berbagai metode terbukti lebih efektif. Terakhir, kita harus menetapkan tonggak dan tanggal tinjauan secara berkala, minimal setiap kuartal, agar rencana ini tidak terlupakan dan tetap berjalan sesuai target. Manajer adalah tulang punggung dari setiap sistem manajemen kinerja. Teknologi canggih, formulir lengkap, dan kebijakan terbaik tidak akan efektif tanpa keterampilan dan kemauan manajer untuk mengadakan percakapan yang penting. Sebagai pemberi arah, Anda bertanggung jawab memastikan setiap anggota tim paham prioritas mereka, bagaimana kontribusi mereka pada tujuan tim,
serta ekspektasi harian yang harus dipenuhi. Selain itu, sebagai pelatih, tugas Anda tidak hanya mengevaluasi kinerja, tapi juga membantu anggota tim berkembang dengan memberikan umpan balik yang berguna, menemukan peluang pembelajaran, dan mendukung saat mereka menghadapi tantangan. Terakhir, sebagai pengambil keputusan yang adil, keputusan tentang promosi, kompensasi, atau tindakan disiplin harus didasarkan pada bukti yang konsisten dan proses yang transparan agar kepercayaan tim tetap terjaga. Pada bagian ini, kita membahas tentang peran penting HR dalam manajemen kinerja. HR berperan sebagai arsitek sistem yang merancang kerangka kerja, mulai dari kebijakan, formulir, hingga siklus dan panduan yang digunakan. Walaupun ini pekerjaan yang sering tidak terlihat, kualitas dari arsitektur ini sangat menentukan seberapa efektif sistem manajemen kinerja berjalan di seluruh organisasi. Selain itu, HR juga bertindak sebagai mitra strategis dan fasilitator. Mereka membantu manajer dalam menjalankan percakapan sulit terkait kinerja, memfasilitasi sesi kalibrasi, serta menjaga konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan kinerja di semua departemen. Tugas lain yang tidak kalah penting adalah memantau kepatuhan terhadap proses dan menganalisis tren kinerja. Semua temuan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi, HR benar-benar menjadi tulang punggung dalam memastikan sistem manajemen kinerja berjalan optimal. Teknologi dalam manajemen kinerja telah membawa perubahan signifikan, terutama melalui pelacakan tujuan digital yang memungkinkan kita memantau kemajuan secara real-time, bukan hanya saat evaluasi tahunan. Hal ini memberikan visibilitas yang berkelanjutan dan mendorong akuntabilitas lebih tinggi. Selain itu, umpan balik berkelanjutan memungkinkan manajer dan rekan untuk memberikan masukan kapan saja, menciptakan budaya yang lebih alami dan mengurangi rasa takut saat harus menerima kritik. Terakhir, analitik kinerja menggunakan data agregat untuk mengungkap pola-pola tersembunyi, seperti departemen yang memiliki penilaian lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata organisasi, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Pada slide ini kita membahas tentang membangun budaya kinerja yang sehat. Sistem manajemen kinerja terbaik sekalipun tidak akan berhasil jika budaya di dalam organisasi tidak mendukungnya. Budaya ini bukan soal tekanan atau persaingan, melainkan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk jujur tentang kemajuan dan tantangan mereka. Salah satu kunci utama adalah keamanan psikologis. Artinya, orang harus berani mengakui kesalahan, meminta bantuan, dan berbagi pendapat tanpa takut dihukum. Tanpa rasa aman ini, manajemen kinerja hanya jadi formalitas semata, bukan alat untuk perkembangan. Selanjutnya, pengakuan yang konsisten juga sangat penting. Memberi apresiasi untuk kinerja baik harus seimbang dengan menangani kinerja kurang memuaskan. Jika budaya hanya fokus pada kesalahan, maka yang tercipta adalah rasa takut, bukan motivasi. Terakhir, kita harus menerapkan akuntabilitas tanpa menyalahkan. Ini berarti meminta pertanggungjawaban dengan fokus pada solusi dan pembelajaran, bukan pada hukuman atau mencari kambing hitam. Dengan pendekatan ini, budaya kinerja yang sehat akan tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2012, Adobe memutuskan untuk menghapus sistem evaluasi kinerja tahunan tradisional yang sudah lama mereka gunakan. Karena proses tersebut dianggap terlalu birokratis dan kurang efektif oleh manajer maupun karyawan. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan program baru yang dinamakan Check-in. Program ini menekankan pentingnya percakapan kinerja yang rutin dan terstruktur sepanjang tahun, tanpa harus menggunakan formulir penilaian formal. Dengan pendekatan ini, manajer dan karyawan dapat berdiskusi secara lebih terbuka tentang ekspektasi, umpan balik, dan pengembangan diri. Selain itu, Adobe juga meningkatkan pelatihan manajemen untuk memastikan perubahan ini berjalan dengan baik dan berhasil. Pendekatan ini menjadi contoh bagaimana inovasi dalam manajemen kinerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan produktif. Saat mengelola kinerja tinggi, jangan pernah abaikan pemain terbaik Anda. Banyak organisasi justru terlalu fokus pada karyawan yang berkinerja rendah, dan ini bisa berakibat fatal. Karyawan berprestasi tinggi yang tidak mendapatkan perhatian, tantangan, atau pengakuan yang layak, akan mulai mencari peluang di tempat lain.
Untuk itu, penting sekali memberikan tantangan yang bermakna. Karyawan terbaik perlu merasakan bahwa pekerjaan mereka terus berkembang melalui proyek baru, tanggung jawab tambahan, atau kesempatan memimpin inisiatif strategis. Selain itu, investasilah dalam pertumbuhan mereka. Tanyakan secara langsung apa yang ingin mereka pelajari, lalu pastikan keinginan itu masuk dalam rencana pengembangan yang didukung oleh organisasi. Terakhir, jangan lupa berikan pengakuan yang spesifik dan tulus. Penghargaan di depan tim maupun secara formal menjadi cara efektif untuk mempertahankan kontribusi terbaik dari mereka. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara mengelola kinerja tim dan individu. Untuk kinerja individu, fokusnya adalah pada evaluasi kontribusi spesifik masing-masing orang terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Kita melihat keterampilan, perilaku, dan hasil yang bisa langsung dikaitkan dengan individu tersebut, tentu dalam konteks tanggung jawab peran mereka. Sementara itu, kinerja tim menilai bagaimana sekelompok orang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan aspek seperti kolaborasi, komunikasi, pembagian pengetahuan, serta kemampuan tim untuk mengatasi hambatan bersama. Perlu diperhatikan, meskipun ada anggota dengan kinerja individu yang tinggi, jika tim secara keseluruhan tidak berfungsi dengan baik, ini menjadi sinyal penting yang harus segera ditangani. Dengan memahami kedua aspek ini secara menyeluruh, kita dapat mengelola kinerja dengan lebih efektif baik pada level individu maupun tim. Manajemen kinerja dalam konteks kerja jarak jauh menuntut pendekatan yang berbeda. Tantangan utamanya adalah manajer tidak bisa lagi mengandalkan kehadiran fisik sebagai indikator produktivitas, sehingga fokus beralih dari memantau aktivitas menjadi mengelola hasil. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan ekspektasi hasil yang jelas, di mana yang lebih diperhatikan adalah pencapaian target, bukan lama waktu online. Selain itu, karena tidak ada interaksi tatap muka secara langsung, manajer harus lebih proaktif menjadwalkan pertemuan rutin agar karyawan tidak merasa terisolasi atau kehilangan arah. Terakhir, penggunaan teknologi harus bijak. Pilihlah platform kolaborasi dan manajemen tugas yang memudahkan visibilitas pekerjaan tanpa menimbulkan kesan pengawasan berlebihan. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara kompensasi dan manajemen kinerja. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah bagaimana mengaitkan hasil kinerja dengan keputusan kompensasi. Jawabannya tidak sederhana karena sangat bergantung pada strategi, budaya, dan jenis pekerjaan di organisasi Anda. Ada beberapa model kompensasi yang umum digunakan. Pertama, pay for performance, yaitu model di mana kenaikan gaji atau bonus langsung terkait dengan hasil penilaian kinerja. Model ini mendorong akuntabilitas, tetapi jika tidak dirancang dengan hati-hati, bisa menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Selanjutnya, ada kompensasi berbasis pasar, di mana gaji ditentukan berdasarkan posisi pasar untuk peran tertentu, bukan hanya kinerja individu. Kinerja di sini lebih mempengaruhi kenaikan gaji dalam band kompensasi, bukan struktur gaji secara keseluruhan. Selain itu, terdapat tren meningkatnya transparansi kompensasi. Semakin banyak organisasi yang membuka proses pengambilan keputusan kompensasi agar lebih jelas bagi karyawan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan, tetapi membutuhkan sistem yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keadilan dan keterbukaan. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya menghubungkan kinerja dengan jalur karir. Pertama, kerangka karir yang jelas sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu dalam organisasi. Ini bukan hanya soal naik jabatan secara vertikal, tapi juga tentang pengembangan secara lateral. Dengan kerangka yang jelas, percakapan tentang pengembangan karir menjadi lebih terarah dan mengurangi kesan bahwa promosi hanya didasarkan pada politik internal. Selanjutnya, kinerja harus menjadi bukti kesiapan untuk promosi. Data kinerja yang terdokumentasi dengan baik memberikan dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan promosi. Ketika promosi dilakukan berdasarkan bukti yang jelas, ini meningkatkan kepercayaan seluruh organisasi terhadap sistem yang adil. Sebaliknya, jika promosi terlihat tanpa alasan yang jelas, hal ini bisa merusak motivasi karyawan lain. Jadi, menghubungkan kinerja dengan jalur karir adalah kunci untuk menciptakan sistem promosi yang transparan dan adil. Pada slide ini,
kita membahas manajemen kinerja yang disesuaikan untuk 3 generasi berbeda. Pertama, generasi yang lebih berpengalaman cenderung menghargai stabilitas dan kejelasan hierarki, serta pengakuan atas pengalaman panjang mereka. Mereka lebih nyaman dengan evaluasi formal dan komunikasi langsung, namun mungkin kurang familiar dengan umpan balik real-time melalui platform digital. Selanjutnya, generasi milenial sangat menghargai transparansi dan ingin mendapatkan umpan balik yang sering, serta memahami arti dan kontribusi pekerjaan mereka dalam konteks yang lebih luas. Mereka juga mencari jalur karir yang jelas. Terakhir, generasi termuda atau Gen Z terbiasa dengan umpan balik instan dan komunikasi digital. Mereka menghargai autentisitas, keseimbangan kerja kehidupan, dan peluang pengembangan nyata. Oleh karena itu, pendekatan manajemen kinerja yang kaku dan formal kurang efektif untuk mereka. Jadi, penting untuk menyesuaikan pendekatan manajemen kinerja sesuai karakteristik masing-masing generasi agar hasilnya optimal. Dalam manajemen kinerja, kepatuhan hukum sangat penting untuk mencegah risiko serius bagi organisasi kita. Sistem yang dirancang dengan buruk bisa menyebabkan klaim hukum jika dokumentasi tidak konsisten atau prosesnya tidak transparan. Selalu pastikan kita berkonsultasi dengan tim hukum atau profesional HR sebelum melakukan perubahan kebijakan yang terkait dengan hak karyawan. Selain itu, setiap keputusan penting, terutama yang melibatkan tindakan disiplin atau pemutusan hubungan kerja, harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga konsistensi dalam penerapan proses, karena perlakuan yang tidak sama terhadap kasus serupa sering menjadi alasan sengketa hukum. Pada slide ini, kita membahas beberapa kesalahan umum dalam manajemen kinerja. Pertama, evaluasi yang hanya dilakukan setahun sekali. Ini masalah karena ketika evaluasi terjadi terlalu jarang, masalah penting baru terdeteksi terlambat dan umpan balik yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan situasi sebenarnya. Selanjutnya, ada tujuan yang tidak pernah ditinjau ulang. Tujuan yang hanya ditetapkan di awal tahun tanpa ada review berkala cenderung menjadi tidak berguna. Tujuan harusnya terus diperbarui dan disesuaikan sepanjang tahun agar tetap efektif. Selain itu, mengabaikan pemain terbaik juga merupakan kesalahan besar. Fokus hanya pada kinerja rendah dan menganggap pemain terbaik sudah baik-baik saja bisa berakibat mereka pergi dari organisasi. Terakhir, percakapan kinerja yang terlalu formal justru menghalangi komunikasi yang jujur dan terbuka. Jika percakapan terasa seperti sidang, orang tidak akan nyaman berbagi informasi yang benar-benar berguna. Jadi, penting untuk menjaga suasana yang lebih santai dan konstruktif dalam evaluasi kinerja. Membangun sistem manajemen kinerja dari awal adalah kesempatan langka untuk melakukannya dengan benar. Sebelum memilih alat atau teknologi apapun, sangat penting untuk memahami konteks organisasi Anda terlebih dahulu. Karena sistem yang berhasil di satu perusahaan belum tentu cocok atau berhasil di perusahaan lain dengan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, langkah awal yang penting adalah mendefinisikan kebutuhan dan tujuan Anda dengan jelas, kemudian merancang sistem yang sesuai, melanjutkan dengan melatih tim agar paham dan mampu menggunakan sistem tersebut, dan akhirnya mengimplementasikannya secara efektif. Sebelum kita mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja yang ada, sangat penting untuk mendiagnosis dengan tepat apa yang tidak berfungsi dan mengapa. Jika diagnosis dilakukan secara terburu-buru, perbaikan yang dihasilkan bisa salah sasaran. Langkah pertama adalah mengumpulkan data pengalaman dengan cara mewawancarai manajer dan karyawan dari berbagai tingkatan dan departemen. Tanyakan pada mereka apa yang berjalan baik dalam sistem saat ini, apa yang tidak, dan alasan dibaliknya. Selanjutnya, kita perlu menganalisis pola dalam data kinerja, seperti melihat distribusi penilaian historis. Apakah ada departemen yang selalu memberikan nilai sempurna atau sebaliknya? Perhatikan juga apakah ada kesenjangan antara penilaian dengan hasil bisnis nyata. Terakhir, penting untuk mengidentifikasi akar masalah dengan membedakan antara masalah desain sistem yang buruk, masalah kapasitas seperti kurangnya pelatihan untuk manajer, dan masalah budaya seperti kurangnya akuntabilitas. Setiap jenis masalah ini memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda. Pada slide ini, kita membahas indikator keberhasilan sistem manajemen kinerja yang penting untuk dipantau. Pertama,
90% lebih penyelesaian tepat waktu menunjukkan sejauh mana manajer mematuhi proses evaluasi sesuai tenggat waktu. Ini penting untuk memastikan manajemen kinerja berjalan lancar dan terstruktur. Selanjutnya, frekuensi check-in yang 2 kali lebih sering dari biasanya, terbukti meningkatkan keterlibatan tim secara konsisten. Artinya komunikasi rutin sangat krusial. Lalu ada cakupan umpan balik 360 derajat, yang memastikan individu tidak hanya mendapat feedback dari atasan langsung, tapi juga dari berbagai sumber lain. Ini memperkaya kualitas penilaian dan mendorong perbaikan yang lebih menyeluruh. Terakhir, jangan hanya fokus pada metrik proses saja, tapi juga pantau dampak nyatanya, seperti peningkatan retensi karyawan, kualitas output tim, dan persepsi keadilan. Metrik proses memberitahu kita apakah sistem berjalan, sedangkan metrik dampak memberitahu apakah sistem benar-benar efektif dalam mencapai tujuan. Pada slide ini, kita membahas hubungan penting antara manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan. Penelitian dari Gallup menunjukkan bahwa manajer langsung adalah faktor tunggal terbesar yang memengaruhi tingkat keterlibatan karyawan. Ini berarti cara manajer melakukan percakapan mengenai kinerja sangat menentukan apakah karyawan merasa terhubung dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa keterlibatan bukanlah sekadar kebahagiaan. Keterlibatan berarti karyawan merasa pekerjaan mereka bermakna, kontribusi mereka diakui, dan usaha mereka dihargai secara adil. Dengan demikian, fokus utama harus pada membangun hubungan yang kuat dan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan. Prinsip keadilan proses dalam evaluasi sangat penting karena keadilan dalam proses dapat memengaruhi penerimaan hasilnya. Orang mungkin saja menerima hasil yang kurang ideal jika mereka yakin bahwa prosesnya adil. Namun, bila mereka meragukan integritas proses tersebut, bahkan hasil yang menguntungkan pun bisa ditolak. Salah satu aspek utama adalah hak untuk didengar, di mana setiap individu harus punya kesempatan menyampaikan perspektifnya sebelum penilaian final dibuat. Self-assessment adalah salah satu metode sederhana dan efektif untuk menjamin hal ini. Selain itu, konsistensi penerapan juga sangat penting. Kriteria evaluasi harus diterapkan secara sama kepada semua orang dalam kelompok yang sebanding, tanpa adanya pengecualian yang tidak jelas alasannya. Terakhir, transparansi proses sangat dibutuhkan agar setiap orang memahami bagaimana keputusan diambil, siapa yang terlibat, informasi apa saja yang digunakan, dan bagaimana umpan balik mereka diperhitungkan dalam proses evaluasi ini. Semua ini memastikan bahwa proses evaluasi berlangsung dengan adil dan dapat dipercaya. Pada slide ini, kita membahas tentang self-assessment sebagai bagian penting dari manajemen kinerja, yang sering diremehkan. Ketika dilakukan dengan benar, self-assessment mendorong individu untuk melakukan refleksi diri yang mendalam, memperkuat rasa kepemilikan atas kinerja mereka, sekaligus memberi manajer wawasan berharga tentang bagaimana individu melihat kontribusi mereka sendiri. Penting untuk memberikan panduan yang jelas kepada individu. Jangan hanya meminta mereka menilai diri sendiri secara umum, tapi ajukan pertanyaan spesifik seperti, apa pencapaian terbesar Anda periode ini? Dan, apa yang ingin Anda perbaiki? Hal ini akan membantu menghasilkan refleksi yang lebih terfokus dan produktif. Selain itu, self-assessment harus digunakan sebagai titik awal dialog. Ini bukanlah dokumen akhir, melainkan bahan untuk percakapan yang bermakna antara manajer dan individu. Bandingkan persepsi individu dengan penilaian Anda, dan gunakan perbedaan tersebut untuk membuka diskusi yang konstruktif. Terakhir, kita perlu waspada terhadap efek halo dalam self-assessment. Beberapa orang mungkin menilai diri mereka terlalu tinggi atau terlalu rendah secara konsisten. Oleh karena itu, gunakan self-assessment hanya sebagai perspektif tambahan, bukan sebagai kebenaran mutlak dalam evaluasi kinerja. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara yang tepat dalam komunikasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi harus disampaikan secara langsung dalam percakapan pribadi yang sudah direncanakan, bukan hanya melalui email atau formulir digital. Penting untuk memberikan konteks setiap penilaian dengan menjelaskan alasan di baliknya menggunakan contoh spesifik sebelum menyampaikan angka atau kategori akhir. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bagaimana mengelola reaksi yang kuat dari penerima evaluasi. Tidak semua orang akan menerima umpan balik dengan tenang,
terutama jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, berikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan emosi, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa sikap defensif, dan hindari berdebat saat emosi sedang tinggi. Jika perlu, jadwalkan percakapan lanjutan agar proses pemahaman bisa berjalan lebih baik. Sistem manajemen kinerja terbaik sekalipun akan gagal jika manajer tidak memiliki keterampilan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, pelatihan manajer bukanlah sebuah investasi opsional, melainkan sebuah prasyarat agar sistem ini bisa berfungsi sebagaimana dirancang. Pertama, manajer perlu menguasai keterampilan percakapan, seperti memberikan umpan balik yang spesifik, memimpin diskusi kinerja yang sulit, dan mengelola reaksi emosional dengan cara yang profesional dan empatik. Selain itu, pemahaman mendalam tentang proses manajemen kinerja juga sangat penting. Setiap manajer harus mengetahui siklus manajemen kinerja secara menyeluruh, mulai dari tenggat waktu, alat yang digunakan, hingga bagaimana keputusan mereka berdampak dalam konteks organisasi yang lebih luas. Terakhir, kesadaran akan bias kognitif dalam evaluasi harus dijadikan bagian rutin dari pelatihan manajer. Pelatihan ini tidak cukup diberikan sekali saja, melainkan harus menjadi program pengembangan yang berkelanjutan agar manajer bisa mengelola penilaian dengan adil dan objektif. Pada manajemen kinerja berbasis kompetensi, kita tidak hanya fokus pada hasil atau target angka semata, tapi juga menilai perilaku, keterampilan, dan cara kerja yang penting untuk kesuksesan dalam peran tertentu. Kompetensi kolaborasi menjadi salah satu aspek utama, di mana kita melihat seberapa baik seseorang bekerja dengan orang lain, berbagi informasi secara proaktif, serta mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan tim secara keseluruhan, bukan hanya keberhasilan pribadi. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan juga penting, bahkan untuk mereka yang tidak memiliki bawahan langsung. Kepemimpinan di sini berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memulai perubahan, dan mengambil tanggung jawab di luar tugas formal yang diberikan. Terakhir, kompetensi pembelajaran sangat krusial di lingkungan kerja yang terus berubah. Individu harus mampu belajar secara berkelanjutan, beradaptasi, serta aktif mencari dan menerapkan umpan balik untuk terus meningkatkan diri. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya mengintegrasikan nilai organisasi ke dalam evaluasi kinerja. Nilai-nilai inti organisasi harus benar-benar tercermin dalam perilaku dan hasil kerja karyawan. Jika seseorang melanggar nilai-nilai itu namun tetap mencapai target angka tanpa adanya konsekuensi, maka nilai-nilai tersebut menjadi tidak berarti dan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, yang harus dievaluasi bukan hanya hasil akhir, tapi juga bagaimana hasil tersebut dicapai. Untuk melakukannya dengan efektif, kita perlu menerjemahkan nilai yang abstrak menjadi perilaku konkretnya yang bisa diamati dan diukur. Misalnya, nilai integritas tidak cukup hanya dipahami secara konsep, tapi kita buat menjadi perilaku nyata seperti menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan secara tepat waktu dan jujur. Dengan cara ini, evaluasi kinerja menjadi lebih bermakna dan selaras dengan budaya organisasi. Pada slide ini, kita membahas OKR sebagai pendekatan penetapan tujuan. OKR, yang berarti Objectives and Key Result, adalah metode yang sangat efektif digunakan oleh banyak organisasi besar di seluruh dunia. Keunggulan utama OKR terletak pada kemampuannya memisahkan antara tujuan yang ingin dicapai dan hasil nyata yang menjadi bukti keberhasilan. Dengan cara ini, OKR mendorong kita untuk menetapkan target yang ambisius, namun tetap menjaga kejelasan tentang bagaimana kita mengukur pencapaian tersebut. Jadi, OKR bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi juga tentang bagaimana kita tahu bahwa tujuan itu benar-benar tercapai. Mari kita bahas ringkasan poin-poin kunci dalam manajemen kinerja yang penting untuk dipahami. Pertama, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan, bukan hanya evaluasi tahunan sekali saja. Dan siklus yang efektif mencakup perencanaan, pemantauan, tinjauan, serta pengembangan yang berlangsung sepanjang tahun. Berikutnya, tujuan yang jelas sangat krusial. Tanpa ekspektasi yang spesifik, terukur, dan disepakati bersama, sistem evaluasi tidak bisa berfungsi dengan adil atau efektif. Selanjutnya, umpan balik harus diberikan secara tepat waktu, spesifik, dan berbasis perilaku.
Umpan balik yang baik adalah yang bisa langsung ditindaklanjuti dan diberikan dengan cara yang mendorong pertumbuhan, bukan yang membuat orang menjadi defensif. Selain itu, manajer memegang peranan utama dalam keberhasilan sistem ini. B. Meskipun teknologi, kebijakan, dan proses adalah alat bantu, keberhasilan sangat ditentukan oleh keterampilan dan komitmen manajer dalam menjalankan percakapan kinerja yang bermakna. Terakhir, keadilan proses sama pentingnya dengan keadilan hasil. B. Orang lebih mudah menerima keputusan yang tidak menguntungkan bila mereka yakin prosesnya adil, transparan, dan konsisten diterapkan bagi semua orang. Ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan efektivitas manajemen kinerja. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan perhatian Anda selama pelatihan ini. Saya harap materi yang kita bahas bisa memberikan wawasan yang nyata dan langsung bisa diterapkan dalam peran Anda sebagai manajer atau profesional HR. Ingat, manajemen kinerja yang baik selalu dimulai dari satu percakapan yang jujur. Jadi mulailah dari langkah kecil itu hari ini. Jangan berhenti belajar, terus bertanya, dan bagikan pengetahuan ini dengan rekan kerja Anda. Jika ada pertanyaan atau butuh dukungan dalam implementasi, jangan ragu untuk menghubungi tim HR atau fasilitator pelatihan. Pertumbuhan sejati dimulai dari percakapan yang berani. Pada slide ini, saya ingin menyoroti bagian referensi yang kami gunakan untuk mendukung presentasi ini. Sumber-sumber akademik dan profesional seperti buku Performance Management edisi keempat oleh Aguinis dan artikel dari Harvard Business Review oleh Buckingham dan Godal sangat penting sebagai dasar teori dan praktek yang kami bahas. Selain itu, kami juga menggunakan laporan terkini dari Gallup yang memberikan data global terkait tempat kerja. Untuk sumber tambahan, kami mengacu pada toolkit dari SHRM dan Karya Polakos yang memberikan pendekatan baru dalam manajemen kinerja. Penting untuk dicatat bahwa kami hanya mencantumkan sumber yang dapat diverifikasi secara sah, sehingga menjaga integritas referensi kami tetap tinggi. Jika membutuhkan referensi lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan pustakawan atau tim riset. Pada bagian akhir ini, saya ingin menekankan sebuah pernyataan penyangkalan yang sangat penting. Konten yang Anda lihat di sini dibuat khusus untuk keperluan pelatihan dan penggunaan internal saja, jadi harap gunakan informasi ini dengan bijaksana. Meskipun kami berusaha memberikan materi yang akurat, ada kemungkinan terdapat kesalahan atau ketidaktepatan di dalamnya. Oleh karena itu, keputusan atau tindakan apapun yang diambil berdasarkan informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Kami sangat menyarankan untuk tetap mengandalkan penilaian profesional dan, jika perlu, konsultasikan dengan ahli hukum atau profesional khusus terutama dalam hal-hal yang kompleks. Presentasi ini disediakan tanpa jaminan lengkap, akurat, atau tepat waktu, jadi harap gunakan dengan hati-hati. Terima kasih telah mengikuti. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Seba Ali.